Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawaddu ahaduum lau yu'ammaru alfasana. Masing-masing manusia ni rencananya nak hidup tu 1000 tahun. Tu di surat Al-Baqarah. Jadi kalau 50, 60, 100 tu dikit ego. Allah menggambarkan kita ni nak hidup sampai 1000 tahun. Orang labis galau, kita masih hidup. Wa summa qala aidan wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, syukur tu untuk dia itulah. Kalau dia ingkar, Allah Maha Kaya, tidak akan merusak kedudukan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la Islam illa bi jamaah, wala jamaah illa bi marrah, wala marratin illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. Tidak ada gunanya jamaah kalau tidak ada imamnya. Untuk apa ada imam kalau tidak ditaati? Bapak Ibu yang saya hormati, pensiun itu dari tugas, dari abdi negara. Tetapi sebagai manusia kita tidak ada pensiunnya. Bab Allah mendekatkan kita ni, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita ini sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Batasnya fa idza jaa ajaluhum, sampai ajal kita masing-masing. Saya sering dipanggil oleh HPK, bukan KPK. HPK itu Himpunan Pensiunan Kehutanan. Mereka ini yang vertikal, tapi tiap 3 bulan sekali mereka pengajian. Saya tidak tahu kalau di PU ini juga ada himpunan pensiunannya. Dan ini penting, Pak. Salah satu penyakit yang menyebabkan kita mudah terserang penyakit lain-lain adalah post power syndrome. Alhamdulillah Allah tidak timpakan itu dengan saya. Karena perasaan saya ini masih muda. Dan tidak ada di kamus saya yang jaim, jaga iman itu. Perkara orang ngomong ini mantan gubernur, bagi saya tidak. Habis hari ini, besok hari ini selesai. Nah. Dan tidak sedikit kadang-kadang orang yang belum masuk pensiun, dialah stres duluan. Macam mana kalau lah pensiun? Ini anak masih kecil, ini masih tanggung jawab. Itu sebatas mana kita mampu mewujudkan kepada anak kita itu, tidak lebih baik macam mana rencana Allah atas anak-anak kita. Nah, maka ada himpunan, kerukunan atau kelompok yang seperti ini, datanglah. Sehat itu bukan karena banyak makan, banyak olahraga, tapi sehat itu memang jiwa kita tuh butuh yang begini. Ada orang sakit, tengoklah. Ada orang yang ngundang, datanglah. Ada pengajian,
kita hadiri, apalagi kelompok. Nah, kalau ada beberapa revisi seperti kata Pak Haji Aminuddin tadi, misalnya penyelenggara malam ketiga ditiadakan tapi santunan tetap, ini bisa dimaklumi. Ada yang masih kumpul dengan anak-anak mungkin bisa ngantar untuk jadi sopir. Tapi ada yang tinggal berdua baik, bahkan mungkin seorang baik lagi. Idak pergi, idak lemak karena awak penyelenggara, nak pergi kadang-kadang idak kuat bawa mobil. Nah, maka yang seperti itu dievaluasi, tidak masalah. Tapi kalau kita arisan seperti ini, mohon maaf, nak kita pensiun atau belum pensiun, berapa sih nominal arisan kita? Itu sekedar pengikatnya saja. Maka alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir di tempat ini, walaupun pensiunnya 2020. Ya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memetik satu hikmah dari kawan-kawan ustadz ini, menarik sekali analisanya. Dia mengatakan bahwa skenario Allah atas kita ini beda-beda. Rezeki tidak sama, kemudian usaha lain-lain, masalah pun berbeda-beda. Maka dengan hal seperti itu, ada kita tengok setiap bulan anaknya ngirim 10 juta, 15 juta, tapi satu di Arab, anak kita di sini terpisah dengan keluarga. Maaf, gaji boleh besar tapi keluarga tidak bersatu. Ada kurang. Tapi ada pula kumpul anak beranak, gaji pas makan aja hasilnya. Ada juga yang proyeknya besar tapi habis untuk bayar utang keluarga. Tapi ada yang penghasilannya pas-pasan, utang tak punya. Ada yang rumahnya kecil, anaknya banyak, kita nengok itu. Tapi ada yang rumahnya gedung, maaf nian, ida Allah kasih keturunan, ya Allah. Macam-macam bentuknya. Nah, kita ni kadang-kadang galak rengam ini, bukan rengam dengan diri kita sendiri, tapi rengam dengan orang lain. Ada orang posting baru mobil, beli mobil baru, kita yang rengam. Tak perlu nak diancak nian, baru beli mobil. Orang lebih dari itu, lah biarlah. Ada yang sedang nyorot, anaknya baru naik bata rumahnya, alhamdulillah, berguyur, anak lah naik bata rumahnya. Oi, rumah kawan 2 tingkat tidak perlu disorot. Kita ni galak sibuk dengan urusan lain. Itu. Nah, yang model inilah yang galak bikin kita sakit dewek, orang tidak tahu tu. Untuk itu, lapang-lapangkanlah dada. Dan kita sekarang ini sudah masuk di bulan Rajab. 4 bulan yang Allah turunkan dari 12 bulan. Bulan Rajab termasuk bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan, bulan Rajab. Ini yang kita kaji sore ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semenjak kita berandroid ini, alangkah banyak hadis palsu nih. Contoh, sore ini 1 Rajab, siapa yang nyebarkan berita ini bebas neraka 300 tahun. Alangkah murah, alangkah lemah. Siapa yang puasa Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 15, bla 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 pahala. Apa kata Hidayat? Di buku hadis palsu pun hadis ini tidak ada, saking kepalsunya. Ketika dibaca dalam buku Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 432, yang dikaitkan puasa sunat bulan Rajab itu sunat yang tinggi nilainya, yang memang sudah lazim. Apa itu? Senin Kamis, Yaumul Bid 13, 14, 15, puasa Nabi Daud. Sejak berandroid ni lah banyak puasa sunnah ni.
Kalau dulu setahu kita puasa Syawal 6 hari. Puasa Arafah orang situ lagi puncak haji. Puasa Asyura kalau orang lagi buang tabun. Puasa Nazar kalau dia bernazar. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Itulah. Kini banyak nih kan puasa. Nah, model-model ini yang mesti kita harus sabar, jangan asal share, apalagi orang Rejang. Karena share bahasa Rejang itu semi mencarut. Tidak boleh mencarut itu. Nah, ini untuk orang Rejang. Ini. Nah, bulan Rajab dan 3 bulan yang lain dalam istilah Arabnya disebut bulan haram, bulan yang mulia. Ada masjid namanya Masjid Haram, ada tanah Mekah disebut tanah haram, ada zina haram. Nah, bulan haram artinya bulan yang mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Zina haram, zina yang haram itulah. Kelak zina yang mulia gawat. Lah ngapunya model itu, Pak Ustaz, haram galau. Asal katanya sama ihtiram, itu kata asalnya maknanya kehormatan. Itu kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Bulan haram, bulan zina haram. Zina yang dilakukan merusak kehormatan, menghilangkan kemuliaan dari pelakunya itu. Minum haram, minum itu bisa merusak kehormatan peminumnya. Judi haram, judi itu menyebabkan penjudinya hilang kewibawaan, kemuliaan. Itu maksud haram yang di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari dahulu kita dengan 5 agama ini sampai sekarang makin gencar. Orang ganggu kita walaupun kita tidak pernah ganggu orang. Salah satunya yang terekam di kepala kita mengatakan bahwa semua agama itu kan sama. Kalau semua agama sama, ngapa namanya beda? Ternyata ada memang kesamaannya tuh. Sebab menilai satu agama, nak disebut kita ini orang beragama, 3 ini ada dengan kita. Pertama, dari sisi teologi atau ketuhanan. Yang kedua dari sisi ibadah. Yang ketiga dari sisi muamalah. Nah, yang muamalah ni banyak kesamaan. Kristen melarang judi, melarang zina. Hindu juga melarang bunuh orang. Konghucu juga tidak boleh mengambil hak orang. Hindu, Buddha haram maling. Islam model itu juga. Nah, ini hubungan sesama manusia. Merusak kehormatan, menghilangkan martabat wibawa orang, tidak boleh. Karena hubungan sesama, semua agama sama itu. Tapi masalah ibadah, beda-beda. Yang dikatakan ibadah itu jelas yang disembah, ada aturannya, sama bacaannya, ketetapan atas waktunya, dan perintah ini dari yang berkuasa. Nah, ibadah pokok kita solat. Solat ini sudah diatur waktunya. Inna sholata kanan alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya solat yang diwajibkan orang beriman itu sudah ada waktunya. Tidak sekendak kita. Bacaannya sama. Boleh. Walaupun bismillahirrahmanirrahim itu dalam solat maghrib, subuh, isya boleh cak bernyanyi bunyinya, itu bukan nyanyi tapi lagu Al-Quran. Mayoritas murattal dan tidak bisa sekendak kita. Misal
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Pak Edi Waluyo tidak boleh dia ngimam Bismillahirrahmanirrahim. Giliran protokol lain lagi dia, iya karena budu, iya karena stain. Rusak kita. Tapi lagunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah. Tidak bisa sekendak kita dalam hal ibadah ini. Itu bukti agama itu murni. Bacaannya sama itu. Saya pernah di salah satu masjid di kota Bengkulu ini. Saya disuruh jadi imam, saya tidak. Majulah imamnya itu. Saya terkejut ketika duduk di antara dua sujud itu. Kita kan bacanya Rabbik firli warhamni wajbuni. Ndak semayang berjamaah, ndak semayang sendiri munfarid, ya tetap seperti itu. Rabbik. Nah yang bapak tuh Rabbik firlana warhamna wajbuna warfa'na warzukna wahdina wa'afina pun. Selesai sholat, saya nanya, ngapa itu dari dulu di kecek tu ni tidak berubah, keceknya yang imam. Lah walaupun imam beda, tidak ada Rabbik filana warhamna wajburna. Itu mentang-mentang kita imam, tak bisa. Sekendak kita tetap pilih warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Itu kecuali kalau doa kita sama-sama, iyo udah itu. Nah, ini sholat itu. Dan perintah ini di bulan Rajab ini turunnya, walaupun ada 15 pendapat tentang Isra Mi'raj itu. Ada yang ngomong pas pertama Iqra tu turun waktu itulah Isra Mi'raj tu. Ada yang ngomong tidak bulan puasa tu tu. Ada yang ngomong tidak lah, itu setelah 2 tahun hijrah. Ada yang ngomong tidak sebelum hijrah. Ada yang ngomong tanggal 27 Rajab. Ada yang ngomong itu tuh nak menghibur Rasul karena bininya baru meninggal. Nah pas dicek, Khadijah meninggal bulan Ramadan. Masuk sebelum Khadijah meninggalnya lah berangkat. Sementara Isra setelah sebulan 2 bulan setelah Khadijah meninggal. Lah kalau sebulan sudah Ramadan, bukan lagi Rajab, dia Syawal dia. Sudah Syawal, Zulqa'dah dia. Lah ini Rajab mundur. Nah jadi pendapat-pendapat yang begini macam mana Pak Ustaz? Terserahlah, yang penting Isra Mi'raj pernah terjadi. Itu. Nah saya tidak percaya kalau model tidak percaya murtad kita tuh. Karena ini Al-Quran yang menceritakan tentang. Nah oleh baginda Rasulullah itulah solat 5 waktu. Nah, sebagai muslim, muslimah yang mengaku punya agama tapi kita tidak sholat, dipertanyakan keberadaan kita sebagai muslim. Sebab bainar rajul wa bainar kufra tarkus sholat. Beda muslim dengan kafir tu sholat. Ini. Yang ketiga, konsep orang beragama tu teologi ketuhanan. Itu. Yang kita bertuhan ini tidak main-main. Allah tantang kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahami. Berla ilaha illallah tu pelajari. Jangan asal Allah Allah saja, tapi kita harus pahami. Yang qul huwallahu ahad itu yang model mana? Ada profesor cerdas tapi non muslim nantang orang Islam ngomong, apa benar di muka bumi Allah ni ada penciptanya? Iya. Mustahil tak sesuatu tidak tercipta oleh pencipta? Tidak. Nah kalau model itu siapa yang ciptakan Tuhan? Seluruhnya ada yang menciptakan. Yang menciptakannya Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ada anak muda maju, dia ngomong, bro katanya, angka 1 itu tidak tercipta dari angka yang lainnya.
Sudah, itulah jawabnya. Kalau duo tu satu gandeng satu, duo dia. Tapi kalau angka satu, penjumlahan dari mana? Tidak ada. Sedangkan angko berpacak satu, apalagi Allah yang dengan keberadaannya, maka tidak perlu. Okey, saya terima penjelasannya, masuk liga. Ngapo di dalam surga kelak yang katanya kita boleh makan, kita boleh minum, tapi tidak bisa lagi mising? Di surga kelak kita makan semakan makanan senang, buah banyak, kue banyak, makanlah sekenyang-kenyangnya, minumlah sebanyak-banyak, tapi kita tidak lagi buang air. Kata anak muda ni, kau 9 bulan dalam perut mak kau. Mulai umur 4 bulan kau lah bernyawa. Umur 7 bulan lah jadi manusia kau, lengkap. Taruhlah umur 9 bulan itu, lah jadi orang 9 bulan itu, lah berbentuk galau. Ada tak kita lahir berlepung dengan tai? Makan je dari situ tu. Kalau tidak makan, mati bayi itu. Dari mana? Dari tali pusat. Buktinya orang lahir melahirkan tidak ada belepotan tai pas diterima tu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep kita bertauhid ini bukan sekadar la ilaha illallah, tapi bagaimana kita mengamalkan la ilaha illallah ini dalam bentuk semua sisi. Ulama dahulu sangat hati-hati dalam menggunakan bahasa. Kita sekarang ngomong solat atau sembahyang, ulama terdahulu tidak enggak. Dia ngomong solat, solat telah. Sekarang muncul kata-kata agama. Kalau dulu tidak, dinul Islam. Sebab agama ini itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Itu agama nih. Tapi dinul Islam, al-Islam, itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Maka itu kita terancam, duribat alaikumudz dzillah aina masukifa illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Hina kita ini. Kalau sibuk aja berurusan dengan pada Allah, tapi urusan dengan sesama manusia kita tidak ndak. Apalagi kita lah pensiun ini. Maaf, saya bukan seringnya, pernah ya, datang tabligh musibah yang ketika kita datang, kursi yang ada tidak terisi setengahnya. Lalu yang datang itu justru orang dari jauh galau. Yang orang komplek itu tidak ada. Kita tanya, orang komplek ni mana? Yang mati ni sombong. Yang meninggal tu sombong. Awak orang mana? Sebelah ni lah. Bersebelahan rumah dengan yang meninggal. Kalau jauh dari yang meninggal tu berarti tak juga datang belah itu. Itu. Kenapa? Sombong semasa hidup, tidak bergaul dengan orang. Itu. Tidak lepa dan sebagainya itu. Ini resikonya kalau kita lah mati selesai. Tapi kasihan anak bini. Tidak orang-orang kan nengok kepada kita untuk pas hari-hari akhir kita. Tapi ada juga yang kita takziah, kursi yang ada lah terisi penuh. Banyak orang tegak kata PRT pinjam istri kursi tetangga tu. Tapi ingat di mana kau minjam lagi. Kesian tu benin. Sejam lagi acara ni. Weh, kursi banyak. Ngapa? Karena hubungan sesama manusianya bagus. Itu. Bukan tidak elok kita tiap malam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak berhubungan sama kita busuk di rumah kelak. Kata orang, cuba di subuh kalau tidak ada lagi lampu siang malam itu, ditengoklah baulat. Kenapa? Karena kita tidak bergaul sesama manusia. Elok pergaulan sesama manusia, tapi sembahyang tidak, solat tidak juga bagus. Weh, gawe ini awaklah tua sembahyang Jumaat tidak. Nah, begitu juga dengan alam. Rasul mengajarkan, dan itu kita ambil di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, mulai kita tata ulang. Kata Rasul, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab ni bulannya Allah. Itu dalam khutbah mengawali bulan Rajab dari Allah. Apa perbuatan kita? Semua kebaikan di bulan ini dilipat gandakan.
Artinya bahwa bulan Rajab apapun perbuatan kita, pahalanya lebih daripada bulan-bulan biasa. Tapi tidak mengalahkan bulan Ramadan. Karena Ramadan memang khusus bulannya. Tapi lebih daripada bulan-bulan biasa. Itu bulan Rajab. Apa amal kebaikan kita? Apa aja. Arisan seperti ini, silaturahim seperti ini, berbagi dalam Jumat berkah itu. Puasa kita Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, baca Quran kita rutinkan itu. Semua kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa tua ini tak sempat lagi. Kadang-kadang kita ini semangat baik lagi tu. Begitu pensiun berencana nak nanam sawit. Ya Allah. Sawit berbuah setelah 5 tahun, umurlah 65. Menges kita nengok batangnya baik kita. Laneter lutut, apa lagi? Nak dodosnya tu. Nah, maka apa yang sudah Allah kasihkan, nikmatilah. Itu rezeki kita. Dan rezeki ini sampai mati tidak akan pernah habis. Kalau habis rezekinya, tanda ajalnya juga lah selesai. Itu. Selagi kita masih hidup, rezeki kita dalam jaminan Allah. Itu. Tugas kita ini bagaimana menambah ilmu lewat baca-baca. Nah, maka di tempat kita para pensiunan ini banyak dimanfaatkan jadi ketua BKM, pengurus masjid, karena waktunya banyak lapang untuk hal yang demikian. Boleh, dulunya tidak sempat. Nah, kini silakan. Termasuk majelis taklim di dusun di kota-kota nih. Lah tua-tua tu. Kalau nak tegak nunggu setengah jam, ngapa lutut sakit kalau itu. Tapi alhamdulillah luar biasa. Nah, itu yang bisa kita abdikan diri lagi. Selebihnya ya luar biasa. Saya punya grup, Pak. Nama grupnya itu salah satunya di dalam itu ada Pak Husni Mahyudin tuh, MMTD namanya. Grup WhatsApp. Ngapo MMTD ini? Muda-mudi tempo dulu. Ya. Ngapo? Karena ingin bergaul itulah. Siapa orang-orangnya? Ya kaum tua itulah. Itu. Nah, ngapa model itu? Karena butuh kita pergaulan setiap bulan, arisan sekali itu. Yang arisannya hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial kan itu. Saya juga punya grup sedekah bulanan. Dan ini sudah masuk tahun ke-7. Ada grup WhatsApp-nya tuh. BKSJ namanya tuh. Nah, siapa yang mau sedekah nanti disalurkan kepada orang-orang. Mereka hanya mengumpulkannya saja. Nah, inilah yang bisa kita lakukan di masa tua ini. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Banyak sekali kita tonton video, tidak boleh langsung nunduk model itu katanya. Kalau di atas 60 tahun ke atas, setiap jam mesti minum segelas. Setiap jam. Karena apa? Memang tidak terasa haus itu. Tapi kita rentan dengan dehidrasi seperti itu, bahaya. Tidak minum, dibiasakan. Tapi kalau sebulan kelak, dia akan dengan sendirinya. Macam mana kalau puasa, Pak Ustaz? Ya batal lah kalau minum. Itu. Jangan minum waktu puasa. Nah, itu. Tadi tanya lagi tentang itu. Nah, ini. Yang kedua, kata Rasulullah, di bulan Rajab ini, siapa yang berdoa, doanya diijabah. Berarti bulan lain tidak diijabah? Bukan. Ngapo ada spesifikasi di bulan Rajab ini? Kenapa doa kita bulan ini istimewa? Karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini oleh Rasulullah kita dianjurkan untuk puasa, untuk membersihkan diri, untuk banyak berbuat baik, untuk banyak baca Al-Quran. Nah, kalau orang puasa, apa hal doa kita tidak dijawab? Salah satu dalam hadis dia kata doa yang diijabah doa orang sedang berpuasa. Nah, itu kita berdoa di bulan ini. Walaupun tidak kita doakan,
Allah tetap kasih. Hanya saja yang perlu kita perbaiki sekarang, baik ibadah maupun doa, jangan mengutamakan kuantitas tapi meninggalkan kualitas. Berdoa tu ada tuntunannya. Tangan mesti model ini, bukan di sini. Amin, amin. Kata Abdul Somad, nak kabulkanlah dan tak sudah. Berdoa tu di sini. Pegal Pak Ustaz, itu saya katakan tadi, mengutamakan kuantitas. Rabbana dari Sungai Hitam sampai ke Betungan di bawah. Lah pegal lah kawan. Doa ini kualitasnya apa? Khusuknya. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi permohonan siapa yang bermohon. Kalau berdoa sebanyak-banyaknya, lah tidak tamin dengan kawan. Maka berdoa itu kualitasnya dikit tapi kita khusyuk. Kalau kita balik ke dusun, tidak makai tahlilan 100 itu 300. Tapi apa yang dibaca 100 pertama lurus, la ilaha illallah. 100 kedua mulai ngebut, la ilaha illallah. 100 kedua, 3 itu mulut nyerocos, pantat berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La tidak benar lagi itu tuh. Kenapa? Mengutamakan kuantitas, mengatakan jumlah. Kita ni kualitas. La tua model ini, napas langak ngok, santai-santai baik. Itu doa. Jadi bukan panjangnya doa, tapi kualitas kita berdoa. Jangankan Allah, kita sesama kita baik. Ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk itu. Anu bang, lah ngapo kita? Anu bang, lah ngapo kita ada apa? Minjam duit 300, kami diusir dari kosan. La ilaha illallah gitu. Ngapa belum bayar kos? Belum. Duit 300 nak minjam kalau terusir dari kos. Ya Allah, nah kata kita, terkasih kita. Nah apalagi Allah di tengah malam kalau kita berdoa dengan khusyuk. Bukan panjangnya, tapi khusyuknya itu yang mesti kita rubah sekarang ini. Ini berdoa. Tino, lanang, sama. Masing-masing kita berdoa. Bukan berarti di bulan lain tidak diijabah. Bulan ini ada keistimewaan tersendiri. Mungkin kalau kira-kira apa retail pasar besar mungkin bulan bonus lah, cuci gudang dan sebagainya mungkin. Nah di bulan ini ya itu pengabulan doa sebanyak-banyaknya. Nah, tinggal kita lagi milihnya itu. Ini. Yang ketiga kata Rasulullah, kesusahan dihilangkan. Itu bulan ini nih. Lah ngapa kesusahan dihilangkan? Susah itu bukan masalah idak makan, kurang tempat idak. Menidak makan ada solusinya, puasa. Iya, Senin Kamis peci puasa Nabi Daud. Itu begitu makan 3 suap banyak minum, kenyangnya kelak tuh. Kalau solusi kekurangan makan, rumah juga model itu. Tempat sempit, buat tempat tidurnya susun. Jangan ke mendata, tapi ke atas. Pacak kita siasati. Kesusahan tu di hati, di otak. Renyeng tu bukan di hati, di otak, di hati. Nah, itu Allah hilangkan ngapo? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena kita banyak mengingat Allah, jiwa kita menjadi tenang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, kompensasinya masalah kita hilang, rezeki Allah datangkan dari mana aja. Itu yang kita harapkan. Itu bukan satu masalah, 1000 masalah
Satu aja Allah kasih jua jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap satu kesalahan ada dua kemudahan. Setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Betapa sayang Allah kepada kita dengan masalah. Nah, bulan ini Allah hilangkan kesusahan karena hati kita lapang. Kalau hati kita lapang, masalah besar jadi kecil, masalah kecil tidak kita pikirkan. Tapi kalau hati kita kusut, masalah kecil jadi besar, masalah besar pacak gantung diri kita lah. Maka hati-hati kita. Zamannya sekarang ini zaman tidak menentu. Itu. Barangkali kita ini termasuk generasi yang beruntung. Saya aja termasuk generasi beruntung, apalagi zaman tebo Pak Edi Waluyo. Itu. Zaman Kak Aminuddin luar biasa. Ngapo? Kita masih ketemu dengan gasing. Asap musim nebas buat gasing itu. Kita masih ketemu dengan permainan palak babi asli itu. Kita masih ketemu kalau lagi ulangan itu menggandakan soal dengan stensil. Penuh hitam sini gatal itu dah. Tuh, tintan. Kita masih ketemu. Kita masih ketemu dengan mesin ketik, tapi kita juga ketemu dengan dunia digital sekarang ini. Luar biasa. Dulu seminggu nunggu wesel, kini ya TF ya transfer, masuk selesai. Dulu bayar listrik setengah hari ngantri itu sudah masukkan rekening situ nunggu. Kalau datang duluan dipanggil duluan lah. Kalau datang belakangan kita dipanggil. Habis kerja sehari. Kini landak tanggal 10 kata orang rumah. Listrik bayar lewat HP. Dulu lah belagak nian kita ke Pantai Panjang bawa mete berfoto bayar. Minggu depan kita tagih wai mutung kata ya Allah. Kita minta DP-nya, tak usahlah berfoto lagi ya mete, dah dibawa lagi. Kini kita baca bikin video itu. Dulu nelpon dari rumah, bebui kelek kita mutat 9 nomor itu. Kini pacak nengok kita cucung kita walaupun di Kalimantan. No, cung, sehat kamu? Sehat tuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kita ketemu dengan zaman itu. Allah katakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka tinggal kita sekarang macam mana memanfaatkan kesempatan. Terakhir, jangan panjang nian. Betul. Sekelas pensiun ini jangan lagi solatnya itu karena mengharapkan surga. Ngapa Pak Ustaz? Malulah. Kita ni lah tua. Ngapa solat? Ya siapa tahu pacak lancar ke surga. Ya Allah. Kalau solat masih mengharap surga tu sama kayak anak kecil. Janganlah kaya kalau dikasih lato-lato. Itu. Idahnya nakal. Dia nak ngarap lato-lato. Itu. Kita solat itu nak ngukur rezeki masih hidup ni baik, tidak terukur kita. Siapa yang pacak memejamkan mata kita? Waktunya tidur-tidur, nikmat hilang segala masalah, pas bangun-bangun. Itu. Siapa yang ngasih kita oksigen? Coba ditengok orang di rumah sakit pakai oksigen 10.000 mungkin sejam. Sehari semalam 24 jam 240.000. Sebulan 7 juta bayar angin baik. Nah ini gratis. Ingat tak masuk Covid? Ya Allah. Balik ke dusun habis pucuk sungkai. Beruk baik dan tak makan sungkai. Nah kita Allah kasih kita nikmat dengan selapang ini. Solat masih mengharapkan surga. Dah. Kita solat ini karena kebutuhan jiwa kita. Dan untuk itu, solat itu cari yang berkelas. Ngapa berkelas? Ada orang solat tapi dimasuk dalam Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ngapa? Ada orang solatnya kesal. Allahu Akbar, Allah asar. Ala kejepit. Kesal berarti itu. Walaupunnya sembahyang itu. Allahu Akbar, maghrib. Cak sebentar itu. Ada orang sholat tu tidak serius. Bukannya main-main dah. Allahu Akbar. Segala bagar.
Berapa menit solat tu? Maju kaki ni lah. Ada yang bergoyang-goyang. Nak ngapo? Sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kamu seperti aku solat. Carilah. Ada hadis tak? Rasul solat angkat kaki dah ada. Ada yang maju mundur no. Jangan. Ada. Solat. Carilah salat yang berkualitas. Dia bukan panjang ayatnya, tapi kita nikmati salat itu. Nah, yang ketiga, kita lah pensiun ini jangan lagi salatnya 17 rakaat, minimal 40 rakaat. Alamak. Di mana 40 rakaat ni? 17 rakaat salat 5 waktu. 12 rakaat qabliyah ba'diyah. Di mana 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. Bikin dua-dua. Sebelum zuhur tu bukan 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat, tegak lagi 2 rakaat. Yang 2 rakaat lagi sebelum subuh. Ini yang muakkad. Jangan yang ditinggalkan lagi nih. 4 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh. Yang 2-nya lagi yang sesudah. 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Itu 12 rakaat tambah 17 baru 29. Tambah 11 lagi. 11 itu tahajud 8. Witir 3. Aku tidak telok bangun jam 2 tu Pak Ustaz. Tidur dari maghrib sampai ke isya. Habis isya tahajud. Ya, boleh lah, siapa melarang? Syaratnya cuma tidur sebentar, walaupun tidur di sofa. Dari maghrib sampai ke isya itulah malam. Kita hitungannya malam, bukan jam 00. Maghrib itulah mulai malam. Tidur sudah maghrib, sudah tidur malam itu tuh. Itu kalau misalnya berat bangun jam 2, sah sembahyang tahajud jam 9. Nak setengah 8 sudah isya tu sah. Sah itu tuh. Waktu utamanya yang jam 2 tuh. Sekarang subuh jam 5 kurang 3, kurang 2. Kalau terbangun jam 4 tu ada masjid lah ngaji jam 4 itu. Masih sejam lagi. Kalau atas kasur ke bawah setengah jam tu panjang ego. Tidak nak berlagu-lagu nian kita. Alhamkumut takasur. Itulah dipanjang-panjangkan lah tu. Selesai 30 menit itu. Taruhlah jam 4 itu kita mandi 15 menit. Baru jam 4:04. Sampai jam 4:45. Lemak jam 4:45, 15 menit lagi subuh. Berjalan kita ke masjid. Tahajud dapat masjid. Ke masjid dapat. Itu. Maka kita tua-tua ni jangan lagi sembahyang di rumah, sembahyang di masjid itu. Kesian masjid kita ni. Kadang-kadang banyaklah tiang daripada jemaah. Kipasnya 9, orangnya 3. Ya 3 seorangnya kipas itu. Ngapa? Tidak ada jamaahnya. Kecuali kalau memang terlalu jauh dari masjid, itu apa boleh buat untuk hal yang demikian. Nah, ini untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin materi-materi yang bisa saya sampaikan di usia-usia senja kita ini. Kita bukan berkaji tentang masalah hidup mati, bukan berkaji tentang masalah sehat sakit, tapi kita berkaji adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak sempat pensiun, sudah dipanggil oleh Allah. Kita lah bertahun-tahun sudah pensiun masih eksis di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah pensiun sibuk dengan urusan sakitnya, tegak kena asam urat, tegak kena vertigo. Susah kita. Alhamdulillah, jangankan vertigo, per 2 tidak kena kita itu. Nah, lemak kita. Kata orang masih makan pink. Kata kita tak masalah. Melah kita ke Satem Kudun. Tak telok lagi ngapo? Kolesterol. Kita bebas. Sot ngeteh. Lah tidak kena diabetes. Tak dah. Kata kita lancar. Ngapo?
Jangan banyak pikiran. Kata Ustaz Danu tu penyakit tu sumbernya karena dari hati. Banyak yang mikir, cuba sebelum pensiun dulu ngambil ini ngambil itulah, tak usah dipikirkan lagi. Kita lah pensiun. Itu tu. Ini kadang ini gini tak ada apa-apa. Apanya tak ada apa-apa. Tak usahlah, bersyukurlah kita dengan kondisi yang seperti ini. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf.